Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar ya. Nah, karena ini merupakan pertemuan pertama kita, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Anissa Widya Pangesti, teman-teman semua bisa panggil aku Anissa. Dan di pertemuan pertama kita hari ini, kita bakal bareng-bareng belajar mengenai teks dan beberapa jenis teks. Oke, jadi semuanya harus semangat untuk belajar ya. Oke, jadi kita langsung aja. Yang pertama adalah pengertian dari teks. Oke, jadi teks itu adalah sebuah wacana lisan dalam bentuk tulisan. Terus dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks adalah naskah yang berupa kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci, bahan tertulis untuk memberikan pelajaran ataupun pidato, serta wacana tertulis. Nah, banyak banget jenis-jenis teks dan di pertemuan hari ini kita bakal bahas 4 jenis teks. Di sini yang pertama ada teks deskripsi, yang kedua ada teks narasi, yang ketiga ada teks prosedur, dan yang terakhir itu adalah teks laporan hasil observasi. Oke, jadi kita langsung aja ke teks yang pertama adalah teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi merupakan teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, teman-teman semua, kalau misalkan mau menerangkan sesuatu, mau menjelaskan tentang suatu objek itu, berarti kalian sedang membuat teks deskripsi. Oke, selanjutnya kita di sini ada contoh dari teks deskripsi, tapi kita lanjut dulu, teksnya dibahas di akhir. Jadi selanjutnya ada ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama adalah memberikan gambaran mengenai suatu objek yang bersifat khusus. Yang kedua, menjelaskan secara mendalam si objek tersebut yang dideskripsikan. Yang ketiga itu mengajak pembaca untuk membayangkan dan merasakan objek tersebut. Dan yang terakhir itu bersifat faktual atau menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau teks deskripsi, misalkan kalian teman-teman semua mau ngebuat teks deskripsi, itu harus berdasarkan dengan fakta yang kalian lihat gitu. Oke, selanjutnya ada bagian-bagian atau rangka dari teks deskripsi. Di bagian pertama ada identifikasi atau gambaran objek. Nah, di identifikasi ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum tentang si objek yang dideskripsikan. Selanjutnya di bagian kedua berisi perincian bagian objek yang diuraikan atau dirinci berdasarkan tanggapan subjektif si penulis, kayak apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan oleh si penulisnya. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulan atau kesan. Nah, di bagian ini merupakan penutup teks tentang kesimpulan atau kesan si penulis terhadap objek tersebut. Nah, di bagian kesimpulan ini sifatnya itu pilihan, jadi boleh ada ataupun enggak ada gitu. Jadi dia pilihan. Selanjutnya kita bakal bahas ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama adalah kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum ini adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencangkup banyak hal. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cangkupan maknanya lebih sempit. Untuk contohnya, contoh dari kata umum ini ada melihat, membawa, dan sebagainya. Dan sedangkan contoh dari kata khusus ini, kalau di kata umum ada kata melihat. Nah, kalau di kata khusus, dia berubah menjadi melirik, mengerdip, ataupun memandang. Selanjutnya yang kedua ini adalah kalimat konkret. Kalimat konkret ini berfungsi untuk memperjelas suatu objek. Misalkan ada kalimat bunyinya, ibuku orang yang sangat sabar. Nah, ini kalau diubah menjadi kalimat konkret akan berubah menjadi ibu tidak pernah mengeluh dengan keadaan. Sejak ayah meninggal, ibu yang mencari nafkah untuk kami. Nah, itu kalau disingkat, dia bisa berubah menjadi ibuku orang yang sangat sabar. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini adalah kata dasar yang mendapat awalan, akhiran, dan sisipan. Untuk contoh kata yang mendapat awalan itu ada bersepeda. Kata dasar dari bersepeda adalah sepeda dan diberi imbuhan dan dia menjadi satu kata bersepeda. Contoh selanjutnya ada pemandangan. Nah, pemandangan ini kata dasarnya adalah
pandang. Pandang ya, bukan mandang. Dan dia diberi awalan pe dan akhiran an. Dia berubah menjadi pemandangan. Oke, dan yang terakhir adalah kata hubung atau konjungsi. Dan konjungsi ini dia ada dua jenis. Yang pertama adalah konjungsi intrakalimat, dan yang kedua adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat. Contoh katanya adalah dan, juga, tetapi, sehingga, lalu, kemudian. Dan konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contoh katanya adalah meskipun demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, akhirnya, selanjutnya, lalu, kemudian, dan sebagainya. Oke, jadi itu merupakan bagian-bagian dari teks deskripsi. Selanjutnya kita bakal pindah ke teks selanjutnya, adalah teks narasi atau cerita imajinasi. Jadi, teks narasi atau cerita imajinasi merupakan cerita imajinasi merupakan salah satu jenis dari teks narasi. Cerita imajinasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun dengan menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Jenis cerita ini melatih kreativitas penulisnya. Dengan berimajinasi secara aktif dapat mengasah kreativitas. Jadi, karena cerita imajinasi ini merupakan khayalan, jadi pas kita ngebuat teksnya, kita ngebuat paragrafnya itu membutuhkan suatu imajinasi si penulisnya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua ngebuat cerita imajinasi ini dapat mengasah kreativitas teman-teman semua. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari cerita imajinasi. Tapi kita skip dulu, kita langsung pindah ke unsur pembangun dari cerita imajinasi atau teks narasi. Yang pertama adalah unsur intrinsik, dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik ini adalah unsur yang berasal dari dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar cerita. Nah, untuk mengingat dua unsur pembangun ini bisa diingat menjadi dari in itu artinya dalam, berarti dia merupakan unsur yang berasal dari dalam cerita. Sedangkan ekstrinsik ini bisa diingat dari kata X-nya yang merupakan yang artinya itu di luar. Jadi unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar cerita. Oke, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari unsur ekstrinsik. Yang pertama itu adalah agama, budaya, dan adat istiadat. Jadi dari suatu cerita, agama ini berasal dari luarnya, budaya dan adat istiadat juga termasuk bagian unsur dari luar dari ceritanya. Sedangkan unsur intrinsik itu ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Tema merupakan ide yang mendasari sebuah cerita. Tokoh dan penokohan adalah peran yang ada dalam cerita dan karakter yang ditampilkan. Latar ini terdiri atas latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, sedangkan alur ini merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, sudut pandang ini adalah gaya penceritaan si pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Nah, kalau si pengarang ini menggunakan orang pertama, jadi kata ganti yang dipakai ini adalah aku dan saya. Tapi kalau misalkan si penulis menggunakan kata ganti orang ketiga, maka dia menggunakan kata dia, mereka, atau nama tokoh yang ada di ceritanya. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca cerita tersebut. Oke, selanjutnya ada struktur dari teks narasi. Yang pertama adalah orientasi. Di orientasi ini berisi pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan konflik yang akan ditimbulkan. Dan yang kedua ini ada komplikasi. Di komplikasi ini berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah dan masalahnya memuncak atau mencapai klimaks. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian dari masalah yang terjadi di dalam
komplikasi. Nah, urutannya yang pertama adalah pengenalan, yang kedua ada masalah atau konflik, selanjutnya dia mencapai klimaks atau puncaknya, dan yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian masalah yang terjadi di komplikasi. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks narasi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang dalam penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata yang menyerap panca indera dalam deskripsian latar. Yang ketiga, menggunakan latar yang kompleks atau lintas ruang dan waktu. Yang keempat, menggunakan pilihan kata bermakna kiasan. Yang kelima, penggunaan kalimat langsung pada dialog antar tokoh. Yang keenam, penggunaan ungkapan keterkejutan dalam transisi antar peristiwa. Oke, jadi itu untuk teks narasi. Sekarang kita bakal lanjut ke teks prosedur. Nah, teks prosedur ini apa sih sebenarnya? Jadi, teks prosedur merupakan teks atau naskah yang berisi tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Teks prosedur digunakan untuk membantu pembaca memahami petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan tepat. Nah, teks prosedur ini biasanya teman-teman bakal nemuin teks prosedur di saat teman-teman semua beli kayak HP baru atau TV baru. Nah, di situ bakal ada teks petunjuk cara penggunaan. Nah, itu yang menunjukkan tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu itu. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, dia menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, dia penggunaan bentuk pasif. Yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Yang keempat, penggunaan kata keterangan, cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Yang kelima, penggunaan kalimat saran atau larangan. Yang keenam, penggunaan kata yang menunjukkan ukuran presisi. Yang ketujuh, penggunaan akhiran i atau akhiran ikan pada perintah atau larangan. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata hubung dan pelesapan konjungsi temporal. Selanjutnya di sini ada contoh teks prosedur yang di sini ada cara pembuatan lempung pisang. Di sini ada pengertian dari lempung pisangnya. Di sini di bagian kedua ada alat dan bahan. Bagian ketiga ada cara membuat, dan bagian terakhir ini adalah si penulis. Penulisnya nulisin kalau misalkan resep ini tuh mudah, jadi kalian tuh harus mencobanya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas struktur dari teks prosedur. Dari contoh yang tadi, dapat disimpulkan bahwa struktur teks prosedur ini ada 3. Yang pertama itu adalah bagian tujuan. Di bagian tujuan ini berisi pernyataan tujuan atau menyebutkan apa yang akan dilakukan. Yang kedua adalah bagian langkah-langkah, berisikan alat dan bahan serta urutan tahapan, urutan cara yang harus dilakukan oleh si pengguna. Yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini berisi kesimpulan yang merujuk pada hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan serta kalimat yang memotivasi si pembaca untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, balik lagi ke contoh, di bagian pertama ini ada bagian tujuan dari pembuatan lempung pisang. Ini berisi pernyataan tujuan atau menyebutkan apa yang akan dilakukan. Nah, di bagian kedua ada alat bahan dan cara membuat. Ini merupakan bagian langkah-langkah di mana di bagian tersebut berisikan alat dan bahan serta cara membuat dari produknya. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Di bagian penutup ini berisi kesimpulan yang merujuk pada hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan serta kalimat yang memotivasi pembaca untuk melakukan kegiatannya. Di sini si penulis memberikan motivasi bahwa resep membuat lempung pisang itu cukup mudah, jadi kamu bisa mencobanya di rumah. Nah, ini merupakan motivasi agar si pembaca mengikuti resep yang udah dituliskan oleh si penulis. Oke, setelah kita udah bahas teks prosedur, dan sekarang kita bakal pindah ke teks yang terakhir, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks
yang mengantarkan kita untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai suatu hal. Namun, informasi tersebut tidak serta-merta disimpulkan langsung oleh si penulis, melainkan melalui proses penelitian dan pengamatan sebelumnya. Jadi ditekankan di sini, teks laporan hasil observasi ini ditulis setelah si penulisnya melakukan penelitian dan pengamatan sebelumnya. Informasi yang dikumpulkan bersifat faktual, sifatnya fakta, lalu diolah dan dikelola secara sistematis agar dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang yang ilmiah. Secara umum, bisa ditarik kesimpulan bahwa 3 syarat utama suatu teks observasi adalah objektif, yang kedua faktual, dan yang ketiga adalah sistematis. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari teks observasi, tapi kita lanjut dulu untuk dibahas di terakhir. Nah, struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya ini ada 3, jadi dalam satu teks ini ada 3 bagian. Di bagian yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum. Nah, ini merupakan di bagian pertama ini berisi definisi, keterangan umum atau informasi umum, ciri bahasa pada definisi menggunakan kata adalah dan merupakan. Di sini dia memakai kata adalah dan merupakan karena di bagian definisi umum ini berisi keterangan atau informasi umum tentang objek yang diteliti. Oke, selanjutnya ada deskripsi bagian atau deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya tentang tumbuhan, maka ditulis. Misalnya kalian teman-teman semua mau ngebuat observasi tentang tumbuhan, maka harus ditulis dari ciri daunnya, ciri bunganya, atau perincian bagian lainnya. Demikian juga tentang deskripsi bagian yang menunjukkan manfaat bagian dari tumbuhan. Nah, ciri bahasa yang digunakan antara lain penggunaan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Kayak yang tadi aku jelasin di bagian teks deskripsi, kata-kata khusus. Di laporan hasil observasi juga memakai penggunaan kata khusus di bagian deskripsi. Oke, selanjutnya pada bagian ini juga digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku dan kata efektif. Ciri yang lain yakni menggunakan kata sambung yaitu, dan selain itu, di samping itu, dari segi, dan sebagainya. Dan pada bagian terakhir ini ada bagian kesimpulan. Nah, di bagian kesimpulan ini berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Pada teks laporan hasil observasi, simpulan boleh ada atau boleh tidak ada. Jadi sama kayak teks deskripsi yang di awal, bagian kesimpulan ini sifatnya pilihan, jadi boleh ada ataupun boleh enggak ada. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ciri kebahasaannya, ciri kebahasaannya itu sifatnya lebih ilmiah dan cenderung menggunakan kata-kata baku. Dan ini ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama adalah kata benda yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua, menggunakan verba relasional untuk menyatakan definisi dan keterkaitan antara frasa. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. Dan yang keempat ini menggunakan verba aktif alamiah dalam menjelaskan perilaku, dan yang terakhir ini menggunakan kata-kata keilmuan atau teknis ilmiah. Oke, jadi kita udah bahas semua 4 teks. Tadi yang pertama adalah teks deskripsi, yang kedua adalah teks narasi, yang ketiga ada teks prosedur, dan terakhir adalah teks laporan hasil observasi. Oke. Apakah semuanya udah paham, teman-teman semua? Kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa banget nanti kita bahas di grup WhatsApp bareng-bareng. Nanti teman-teman silahkan bertanya dan insya Allah aku bakal ngejawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Setelah nonton video ini, jangan lupa aku bakal ngasih juga soal latihan untuk teman-teman semua. Jadi nanti kita bahas lagi di grup WhatsApp. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.